warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Putri, NIM 201020205009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai matematika aliran Pitagoras. Pertama yaitu biografi Pitagoras. Nama Pitagoras memang cukup dikenal dalam dunia matematika dan filosofi. Bagaimana tidak, ia merupakan ahli matematika terbesar dari Yunani yang memiliki julukan Bapak Bilangan. Selain itu, sebagai filosofi, ia juga dikatakan sebagai ahli filosofi yang paling berpengaruh di antara orang-orang Yunani. Ia pun merupakan pendiri Pitagorean, sebuah perkumpulan kegiatan keagamaan. Pitagoras lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pada tahun 572 sampai 490 sebelum Masehi. Pitagoras meninggalkan tempat kelahirannya menuju kota Kroton, sebuah kota di bagian selatan Italia. Hal ini dilakukan untuk melarikan diri dari pemerintah Polikrates yang sangat kejam. Diperkirakan Pitagoras sudah melihat 7 keajaiban dunia kuno, di mana salah satunya adalah kuil Hera yang terletak di kota kelahirannya. Sekarang, kuil Hera sudah runtuh dan hanya tersisa satu pilar yang tidak jauh dari kota Pitagorian. Namanya dipakai untuk mengenang putra terbaiknya. Menyeberangi selat dan beberapa mil ke utara adalah Turki. Terdapat keajaiban lainnya yaitu Hephaestus. Pitagoras adalah anak Menharchus, seorang pedagang yang berasal dari Tyre. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Thales. Ternyata Thales sangat terkesan terhadap kecerdasan dan pemikiran Pitagoras. Thales pun menasehatinya agar segera menuju kota Memphis di Mesir dan menuntut ilmu di sana. Kecerdasannya sangat luar biasa, mengakibatkan para imam Mesir tidak mampu menempatkan Pitagoras sebagai murid, kecuali salah seorang imam yang bernama Thebe dan imam-imam Chalde. Ia belajar tentang astronomi, geometri, dan juga mengenai ritus-ritus mistik. Tidak lama kemudian, dia membuka sekolah di Kroton yang menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah itu menjadi sangat terkenal, bahkan Pitagoras akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Gambaran rinci tentang Pitagoras tidak terlalu jelas. Dikatakan setelah itu, dia pergi ke Delos pada tahun 513 sebelum Masehi untuk merawat penolong sekaligus gurunya, Perikhides. Pitagoras menetap di sana sampai dia meninggal pada tahun 457 sebelum Masehi. Sepeninggalannya, sekolah Kroton berjalan terseok-seok dan banyak konflik internal, tetapi dapat terus berjalan sampai 500 sebelum Masehi sebelum menjadi alat politik. Selanjutnya yaitu aliran dan pemikiran Pitagoras. Yang pertama yaitu aliran Pitagoras. Aliran yang didirikan Pitagoras bersifat religius, bukan politik, bagaimana pernah diperkirakan. Mereka menghormati dewa Apollo. Pitagoras dijunjung tinggi dalam kalangan mereka. Kewibawaannya tampak antara lain dalam semboyan yang lazim pada kaum Pitagorean, yaitu autos epa. Artinya, ia sendiri telah mengatakan begitu. Perkataan ini sanggup menyelesaikan setiap diskusi. Selanjutnya, kita telah melihat bahwa
filsuf-filsuf dari Miletus mempraktekkan filsafat hanya berdasarkan keingintahuan yang ilmiah. Kaum Pitagorean tidak berfilsafat karena alasan-alasan ilmiah saja, melainkan mereka mempraktikkan filsafat sebagai a way of life. Buat mereka, filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan suatu cara bagaimana manusia menjadi tahir, sehingga ia dapat input dari lingkaran perpindahan jiwa terus-menerus. Cara berpikir filsafat ini sangat berpengaruh atas filsafat Yunani selanjutnya. Di antara para pengikut-pengikut Pitagoras, di kemudian hari berkembanglah dua aliran. Yang pertama disebut akusmatikoi atau akusma, yang artinya apa yang telah didengar atau peraturan. Mereka mengindahkan penyucian dengan mentaati semua peraturan secara seksama. Yang kedua disebut mathematical atau mathesis, yang artinya ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Setelah Pitagoras meninggal, dan sebenarnya sudah selama hidupnya, kaum Pitagoras tersebar dalam berbagai kota di Italia Selatan. Kira-kira pada tahun 450, mereka diusir Kroton dan dari hampir semua kota Italia lainnya, dan mulai berpusat di kota Thebai dan Leos dekat Korintos di daratan Yunani. Seorang Pitagoras yang terkenal di Thebai adalah Philolaus. Kelama-kelamaan beberapa orang Pitagorean kembali ke Italia. Di sini pusat Pitagorean yang baru adalah kota Taras, yang juga disebut Tarentum. Pada akhir abad keempat, kita tidak mendengar lagi mengenai keaktifan mazhab Pitagorean. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang Pitagoras. Pitagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air yang banyak dipercayai sebagai unsur semua benda. Angka bukan anasir alam. Pada dasarnya, para kaum Pitagorean menganggap bahwa pandangan Anaximandros tentang to apeiron dekat juga dengan pandangan Pitagoras. To apeiron melepaskan unsur-unsur berlawanan agar terjadi keseimbangan atau keadilan. Pandangan Pitagoras mengungkapkan bahwa harmoni terjadi berkat angka. Bila segala hal adalah angka, maka segalanya bisa dihitung, dinilai, dan diukur dengan angka dalam hubungan proporsional dan teratur. Melainkan berkat angka-angka itu, segala sesuatu menjadi harmonis, seimbang. Pemikiran tentang bilangan, ia mengemukakan bahwa setiap bilangan dasar 1-10 mempunyai kekuatan dan arti sendiri-sendiri. 1 adalah asal mula segala sesuatu 10, dan 10 adalah bilangan sempurna. Bilangan gasal atau ganjil lebih sempurna daripada bilangan genap dengan identik dengan terbatas. Salah seorang penganut Pitagoras mengatakan bahwa Tuhan adalah bilangan 7. Jika itu bilangan 6, badan itu bilangan 4. Selanjutnya, salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kakinya atau sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras,
Namun, teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Sebagai seorang ahli matematika abdinegara dengan dalil-dalilnya, jumlah dari luas dua sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan luas sisi miringnya. Pythagoras dan murid-muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika. Dan mereka juga merasa bahwa segalanya dapat diprediksikan dan diukur. Ia percaya bahwa keindahan matematika disebabkan dengan segala fenomena alam dan dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Ketika muridnya Hippasus menemukan sebuah hipotenusa dari segitiga siku-siku dan sama kaki, dengan siku-siku masing-masing satu adalah bilangan irasional. Pythagoras memutuskan untuk membunuhnya karena tidak dapat membantah kaki yang diajukan Hippasus. Selanjutnya, pembahasan tentang teorema Pythagoras. Dalam matematika, teorema Pythagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euclides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf dan matematikawan Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras. Pythagoras mendapat kredit karena ialah yang pertama kali membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian matematis. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenus. Sebuah segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai sebuah sudut siku-siku. Kakinya adalah dua sisi yang membentuk sudut siku-siku tersebut. Dan hipotenus adalah sisi ketiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku tersebut. Pada gambar di bawah ini, A dan B dan kaki segitiga siku-siku dan C adalah hipotenus. Akan halnya, Sulbasutra India juga menyatakan bahwa tali yang direntangkan sepanjang diagonal sebuah persegi panjang akan menghasilkan luas yang dihasilkan sisi vertikal dan horizontalnya. Menggunakan aljabar, kita dapat memformulasikan ulang teorema tersebut ke dalam pernyataan modern dengan mengambil catatan bahwa luas sebuah bujur sangkar adalah pangkat 2 dari panjang sisinya. Jika sebuah segitiga siku-siku mempunyai kaki dan panjang A dan B dan hipotenus dengan panjang C, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baiklah, itulah penjelasan tentang matematika aliran Pythagoras. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.